Hitung saja uang pisahnya. Maksudnya apa, nih? Dulu waktu kita buka lapak, kamu modalin 8.000. Aku genapin jadi 10.000. Mulai hari ini, lapak ini aku yang urus sendiri. Ambil uangnya, lalu pergi. Jangan ikut campur lagi. Ini jam sibuk. Di depan banyak orang begini. Kamu mau putus kerja sama denganku? Cih, jangan bicara yang tidak enak didengar. Aku tidak mengurangi uangmu. Modal dan untungnya, semua ada di sini. Kurang atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Kak Yuan, perkataanmu itu salah. Lapak kita bisa laris? Itu karena Master Zhao, keahliannya membuat bakpao goreng. Bukan karena kamu, dengan buku catatan usangmu itu. Ini juga maumu. Orang itu harus punya hati nurani. Aku yang memuleni adonan jam 3 pagi. Aku yang tangannya melepuh kena minyak panas. Aku juga yang dimarahi pelanggan. Jadi, Lapak ini harusnya aku yang pegang. kalau begitu, mari kita selesaikan sekarang. Pengelola pasar, Tante Gendut, tidak mengizinkan kita berjualan. Siapa yang membawa barang-barang? Yang nongkrong di depan rumah orang selama 3 hari itu? Itu dulu. Pesanan besar dari Lao Wei. Mandor buruh angkut yang puluhan orang itu. Siapa yang negosiasi? Cuma ngomong doang. Mana bisa capeknya kayak aku goreng 8 wajan bakpao? Nih, mulai lagi nakut-nakutin orang. Pekerja itu makan karena keahlian. Bukan karena janji-janji kosongmu. Pagi ini, uang daging untuk ratusan bakpao ini. Siapa yang talangi? Daging bagus dari toko daging itu. Siapa yang negosiasi? Kirim barang pas hujan deras. Lewat jalan kecil mana biar enggak terbalik. Siapa yang bolak-balik survei? Chen Yuan, kamu ngomong gini. Cuma mau merendahkanku, kan? Sudah, ambil saja uangnya. Tinggalkan lapaknya. Nanti kamu jalan sendiri. Aku cari uangku sendiri. Oke. Uangnya aku terima. Lapak ini buat kamu. Teman-teman, jangan bengong. Cepat antre. Mulai sekarang, lapak ini. Aku, Sao Feng, yang urus sendiri. Bakpao gorengnya tetap rasa ini. Kupon makan tetap diterima. Pengiriman makanan tetap jalan. Siapa bilang tetap jalan? Kak Wei. Bakpao gorengnya masih saya sendiri yang masak. Dagingnya banyak, kulitnya tipis. Kalian para kuli angkut, tetap bisa makan yang hangat-hangat. Kami yang kerja fisik ini, butuh makanan hangat yang tepat waktu. Terakhir kali kamu sendiri yang antar. Telat 1 jam penuh. Aku nggak percaya sama kamu. Kak Wei, kok ngomong gitu, sih? Bulan lalu hujan badai besar. Air menggenang sampai selutut di depan. Chen Yuan lewat jalan tikus. Tetap antar sarapan pagi. Ke tenda tepat waktu. Kami pesan tambahan 40 porsi. Chen Yuan tanpa banyak omong. Jamin sampai tepat waktu. Kamu. Itu dulu. Besok pagi, pesanan besar kalian 50 porsi. Saya sendiri yang antar ke gudang. Telat semenit, kamu boleh maki saya. Master Zhao. Kalian mau bubar. Saya nggak ikut campur. Saya nggak ikut campur. Tapi saya nggak bisa biarin. Puluhan saudara saya kelaparan. Lao Wei, kasih kesempatan lagi, dong. Kali ini pasti tidak akan ada masalah. Kupon makan kita. Semua dikembalikan. Lao Wei saja sudah mengembalikan. Kita kembalikan juga, yuk. Bagaimana kalau besok warung ini bubar? Kupon makan ini mau dikembalikan ke siapa? Kembalikan uang? Maksud kalian apa, sih? Kenapa kalian semua di sini? Bakpaonya sudah dipanaskan di wajan. Main kembalikan saja? Jangan panik, semuanya. Dengarkan aku sebentar. Saudara Chen. Apa perkataanmu masih berlaku? Sao Feng, soal Lao Wei mengembalikan kupon. Jelaskan pada mereka. Jangan sampai besok mereka kelaparan. Tadi waktu kau mengambil uang dan pergi, aku tidak melihatmu sebaik ini. Sao Feng, dalam bisnis yang harus bangun pagi dan pulang larut malam ini, yang terpenting, bukan rasa bakpaonya. Lalu apa? Tepat waktu dan bersih. Dan menepati janji. Saat kau menendangku keluar, kau tidak mempertahankan satu pun dari ketiganya. Jangan banyak ceramah. Mau kembalikan kupon, ya? Warung ini tidak akan lari kemana-mana. Besok saya bayar tunai buat kalian. Kenapa harus tunggu besok? Berikan uangnya hari ini. Yang punya kupon makan, saya akan tukar dengan uang tunai hari ini. Tidak kurang sepeser pun. Master Zhao, si Chen ini, sengaja banget cari muka. Biarkan saja dia berlagak. Lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan. Keahlian bagus harus didukung daging yang bagus. Bang Wei, lihat saja nanti. Besok pagi, pesanan besar 50 porsi kalian itu. Saya, Zhao Feng, tidak akan mengurangi.
satupun bakpao goreng kalian. Pesanan besar besok pagi. Dia baru saja mengembalikan semua modal untuk beli daging kepadaku. Daging segar besok. Dia mau beli pakai apa? Saudara Chen, di luar pada bilang, kamu dan Xiao Feng sudah pisah. Sudah pisah? Berapa sewa toko di seberang itu per bulan? Kamu mau usaha sendiri, Xiao Feng sesumbar mau kuasai semua bisnis di persimpangan. Dia tidak akan bisa. Saudara Chen orangnya jujur dan terbuka. Sewa toko setahun. Tunai. Wilayah ini baru tantangan sebenarnya. Cari 2 tukang batu. Sore ini buru bangun tungku baru. Biayanya saya yang tanggung. Siap, beres. Kak Liu, kayak biasa ya. 50 jin daging perut tanpa kulit. Boleh, tapi bayar tunai. Kok harus tunai sih? Kan dulu biasanya. Bayarnya akhir bulan? Dulu yang tanda tangan di buku kas saya. Yang kasih jaminan resmi. Itu Chen Yuan. Lapak saya kan ada di persimpangan. Uang kamu aman. Kot, Lapak ada atau enggak, bukan urusan saya. Saya kasih kredit daging. Karena lihat prinsip Chen Yuan. Yang saya percaya itu orangnya. Master, nggak usah merayu dia. Di pasar kan bukan cuma dia yang jual. ya udah. Kak Liu, nanti jangan nyesel ya. Nanti orderan gede puluhan jin ini. Kamu rayu-rayu juga saya nggak kasih. Bos. Ini jual berapa? Harga cuci gudang. Bayar tunai langsung bawa pulang. Master, daging ini udah nggak segar. Entar kalau orang keracunan, bahaya. Lagi seret duit nih. Pakai dulu aja. Bumbuin yang banyak. Ketutup deh. Potongan daging murah ini. Aku ambil semua. Harga terendah. Ada apa ini? Dorong gerobak, lihat jalan dong. Master Zhao, dulu Chen Yuan, enggak pernah lewat sini. Tanpa Chen Yuan, dorong gerobak jelek aja. Susah banget. Jangan bengong. Cepat dorong gerobaknya keluar. Nanti telat jam sibuk pagi. Rasanya aneh. Jangan ikut campur. Perut para kuli. Bukan terbuat dari besi. Menipu dengan sisa daging basi. Kamu menghancurkan mata pencarian sendiri. Bakpao gorengku enak kot. Besok pagi juga laku semua. Enggak usah sok baik. Master Zhao, Lao Wei dan teman-temannya sudah datang. Cepat bungkus 50 porsi bakpao goreng. Bang Wei, sudah disiapkan untuk kalian semua. Baru matang, masih hangat. Kak Wei, hari ini Master Zhao sengaja kasih isian daging lebih. Pasti kenyang. Bang Wei, kenapa ini? Terbakar? Coba cicipi sendiri. Rasa apa ini? Haha, bumbu hari ini kurang pas. Lada bumbunya kebanyakan sedikit. Bikin Anda tersedat, ya? Lada bubuk? Jangan bohong di sini. Deh. Lada bubuk? Bisa menutupi bau asam? Kak Wei, dasar bakpao dia aja kotor. Masih ada abu hitamnya. Lihat warna dagingnya ini. Semuanya gelap. Tidak. Daging ini baru dibeli, kok. Kamu pikir, kami para kuli buta? Tuli? Kemarin sore, anak buahku, melihat sendiri. Kamu keliling pasar daging. Kak Liu sama sekali nggak peduli sama kamu. Nggak ada yang mau ngutangin kamu. Kamu beli daging busuk dari gang sempit. Kamu pikir nggak ada yang tahu? Lao Wei, jangan sembarangan nuduh. Bakpao mau dimakan atau enggak, terserah. Kalau enggak makan, bayar terus pergi. Usaha kecilku enggak bisa kamu tipu. Nipu?
Kami para kuli, tiap hari angkat ratusan kilo barang. Kami kerja pakai perut. Kalau sakit perut, siapa yang bayar upah sehari? Saudara-saudara, bakpao yang tidak layak ini, bisa dimakan? Tidak bisa. Aku tidak makan hari ini. Kupon makan yang kau terima kemarin. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang? Tidak mungkin. Bakpao sudah masuk wajan. Meskipun kalian buang ke tempat sampah, aku tidak akan mengembalikan uangnya. Kenapa harus dikembalikan? Tidak mau kembalikan uang, ya? Oke. Hari ini aku anggap saja beli pelajaran. Semua sudah lihat wajah aslinya, kan? Wajanku. Wajanku. Bakpaoku. Lau Wei, kenapa kau hancurkan lapakku? Kau jual barang tidak layak. Menipu orang harus bayar harganya. Hari ini kau harus kembalikan uang semua orang. Kalau tidak, kami akan melaporkanmu ke kantor pengelola pasar. Menipu buruh memang pantas dihancurkan. Pada ribut apa sih di sini pagi-pagi begini? Bikin onar di wilayahku. Mau cari masalah, ya? Tante Gendut, kamu juga. Sudah lama di pasar ini. Coba kamu nilai. Dia pakai daging busuk asam untuk dijual ke kami para pekerja. Aturan macam apa itu? Xiao Feng, berapa nyali yang kamu punya? Bikin masalah begini di lapakku. Kamu mau merusak reputasiku, ya? Tante Gendut, dengarkan penjelasanku. Orang-orang ini makan gratis tanpa bayar. Malah merusak lapakku. Kamu harus membantuku. Bantu? Aku tidak bisa membantumu. HMPH, pantas saja Chen Yuan. Kemarin bersikeras membatalkan sewa. Ternyata kamu berbisnis tidak jujur. Tante Gendut, biaya sewa lapak ini sudah kubayar. Untuk setahun penuh. Kamu tidak bisa mengusirku. Biaya sewa? Siapa yang bayar biaya sewa itu? Chen Yuan yang bayar pakai uang sungguhan. Kemarin Chen Yuan membatalkan sewa. Uangnya sudah kuberikan padanya. Apa? Chen Yuan mengambil uangnya? Lalu aku bagaimana? Ini wilayah saya. Kios ini sekarang di bawah pengelolaan pasar. Saya secara resmi memberitahu Anda untuk segera meninggalkan jalan ini. Tante Gendut, beri saya waktu 2 hari lagi. Saya pasti bisa mendapatkan daging yang bagus. Saya akan mengembalikan reputasi saya. Pergi sana. Saya malu denganmu. Dorong gerobak besi ini ke jalan di luar. Kita selesaikan masalah ini berdua. Bersihkan lantai ini. Kalian mau apa? Jangan sentuh gerobak saya. Kak Yuan, kios di seberang langsung dibongkar. Loh, kita tidak mau lihat-lihat? Lihat apa? Pergi, bersihkan lagi akar sayuran itu. Mencari nafkah di tempat kotor begini. Siapapun yang berani berbuat curang pada pelanggan. Itulah akibatnya. Di warung kita ini, sekalipun hanya sehelai daun sayur busuk yang menguning, kalau kamu berani mencampurkannya ke dalam masakan, bukan cuma usahamu yang saya hancurkan. Saya langsung suruh kamu angkat kaki. Paham? Paham, Kak Yuan. Tidak akan curang. Tidak akan curang. Xiao Feng. Ini yang namanya karma dari aturan. Master. Tempatnya sudah hilang. Wajan juga sudah hancur. Puluhan pesanan dari para kuli angkut itu. Semuanya batal. Sekarang bagaimana, nih? Wajan ini, apa benar-benar hancur begitu saja? Apa ini? Kak Yuan, ini kan cuma beberapa helai daun. Agak menguning, kan? Menguning. Akar daun ini masih ada tanahnya. Tadi pagi terlalu sibuk. Dan belum terlalu terang. Sedikit tanah tidak masalah. Kok? Tidak masalah. Kamu pikir ini Xiao Feng? Gerobak bobrok yang tidak ada yang mengurus? Buang semua 3 baskom sayuran ini.
Cuci lagi satu persatu. Kalau tidak bersih, gaji hari ini dipotong semua. Pinjam uang padaku? Bos besar Zhao, kemarin di persimpangan jalan begitu gagah. Kenapa hari ini jadi begitu terpuruk? Sampai seperti ini. Bang Jin, kemarin itu ada sedikit masalah. Gerobakku dihancurkan. Pinjami aku 800 yuan untuk perbaiki gerobak. Aku pasti bisa bangkit lagi. Cih, mau balik modal? Reputasimu di jalanan tante gendut itu sudah busuk banget. Siapa yang berani makan masakanmu lagi? Pasar ini kan luas. Masa orang hidup bisa mati kehausan? Aku punya keahlian. Dimanapun pasti bisa cari uang. Pinjam 800, boleh saja. Tapi uangku ini hanya kupinjamkan pada orang yang kupercaya. Kamu harus gadaikan mesin penggiling daging lamamu itu. Di sini, bayar pokoknya dalam 10 hari, ya. Bos Jin, terima kasih banyak. Kami pasti bayar tepat waktu. Asal hari ini bisa jualan. Uang segini mah apa artinya? Beberapa hari juga sudah balik modal. Master Zhao, adonan ini sudah seharian. Agak mengeras. Dagingnya juga kurang segar. Gimana kalau jangan dijual saja? Sekarang kita tidak punya uang sepeser pun. Kalau tidak jual ini, malam ini kita tidak bisa makan. Pakai saja dulu. Nanti pasti beli daging yang bagus. Bakpao goreng daging besar baru matang. Bos rugi besar. Obral. 1 kain dapat 4. Dijamin kenyang dan puas. 1 kain dapat 4? Murah banget. Hari ini buka lagi. Ada promo. Kulitnya kenyal. Isian dagingnya banyak. Nggak bakal dapat harga segini di tempat lain. Saya mau 8. Ini namanya simbiosis mutualisme. Chen Yuan itu kolot banget. Maunya beli daging bagus dengan harga mahal. Kaku banget. Oh, Chen Yuan. Bukankah ini mantan partnermu? Sampai jualan di sini. Jual barang murah. Dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Maksudnya, kelihatannya bisnisnya bagus-bagus aja. Kok, untung kecil, tapi banyak pembeli. Para pekerja harian itu, mereka juga melakukan pekerjaan berat yang menguras tenaga. Barang murah bisa mengenyangkan perut, tapi nggak bisa menipu usus. Ayo pergi. Tenda kita masih menunggu bahan-bahan. Jalan itu dia sendiri yang pilih. Nggak ada yang bisa menolongnya. Hei, daging bakpao ini sama sekali nggak segar. Jangan makan, teman-teman. Saya juga merasa nggak enak badan. Daging ini pasti ada masalah. Omong kosong. Daging saya baru beli hari ini. Kalau mau makan gratis, bilang aja. Makan gratis? Dagingmu ini sama sekali nggak segar. Bikin mual yang makan. Nggak bisa dimakan sama sekali. Kita ini pekerja keras. Kok kamu kasih barang kayak gini? Kamu bilang ini makan gratis? Balikin duitnya. Kalau nggak, hari ini kamu jangan harap bisa keluar dari bawah jembatan ini. Betul. Ganti biaya pengobatan. Aku kerja seharian cuma dapat segini. Habis semua. Gara-gara bakpao busukmu ini. Enggak ada uang. Sepeser pun enggak ada. Pergi. Kalau berani jualan lagi, barang yang enggak layak, kami akan lapor ke kantor pengelola pasar. Kami akan laporkan kamu. Sudah 10 hari. Mana uangnya? Kalau nggak ada uang, sesuai surat perjanjian, barang jaminan akan ditarik. Jangan tarik gerobakku. Ini aturannya. Gerobak dan mesin penggiling daging akan saya ambil dulu. Sisa utangnya bisa kamu cicil. Habis. Semuanya habis. Kali ini benar-benar enggak bisa bangkit lagi. Tolong bantu aku berdiri. Kita masih punya setengah karung tepung. Mau ditukar lagi? Master, aku nggak mau kerja sama kamu lagi. Abin. Kamu pergi sekarang?
Saya sudah ikut kamu 2 tahun. Saya sudah kerja sama kamu 2 tahun. Anggap saja sekantong tepung ini upahku. Jaga diri baik-baik, ya. Kak Yuan, daging di sini memang mantap. Makan ini bikin badan bertenaga. Bang Wei, selama saya, Chen Yuan, masih buka usaha di sini, daging ini pasti berkualitas. Padahal aku punya keahlian masak yang hebat. Kenapa yang duduk? Di sana itu dia? Kak Yuan, lihat apa? Tidak ada, lihat genangan air di jalan. Silakan makan pelan-pelan, semuanya. Kenyang baru ada tenaga buat kerja. Xiao Li. Ada apa, Kak Yuan? Ini apa? Kak Yuan, tadi pagi sibuk sekali. Aku lihat ini tidak terlalu kelihatan. Jadi, Cuci ulang semua semangkuk ini. Pisahkan satu persatu dan cuci bersih. Kak Yuan, masih ada puluhan mangkuk mie yang menunggu untuk dimasak. Tidak sempat kalau dicuci ulang. Kalau tidak sempat, biar aku yang tangani. Di tempatku ini, sebutir pasir pun jangan harap. Bisa masuk ke mangkuk pelanggan. Kalau ada lagi lain kali, gajimu kupotong semua. Kamu langsung pergi saja. Sekali digigit ular, selamanya takut tali. Zhao Feng bangkrut kemarin. Aturan ini harus dipegang teguh, jangan sampai dilanggar. Bos, butuh bantuan potong sayur atau uleni adonan? Aku cepat kerjanya. Cukup kasih makan kenyang saja. Kamu kan yang dulu, Master Zhao yang jual bakpao di persimpangan itu? Maaf sekali, di sini sudah cukup orang. Bos, aku bisa kerja apa saja. Potong sayur, uleni adonan, bersih-bersih. Semua bisa. Cukup kasih makan kenyang saja. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Selangkah demi selangkah, semua jalanku tertutup. Pergi, pergi. Bos, ada pekerjaan yang butuh tenaga? HMPH. Mau kerja? Boleh saja. Adonan 800 bakpao di dalam tong fermentasi itu. Uleni semua sampai sebelum fajar. Ada upahnya? Nanti Fajar diperiksa. Kalau bagus, ku beri 5 koin. Ditambah 2 bakpao hitam buat kamu makan. Kalau tidak bisa, cepat pergi. Aku bisa, aku bisa. Aku akan kerjakan. Bos, kenapa? Coba lihat sendiri. Ini bakpao apa gumpalan keras? Ukurannya beda-beda. Kalau saya jual barang begini, mana laku? Bos, saya sudah menguleni semalaman. Kalau tidak ada hasil, setidaknya ada usaha. Bakpaonya tidak bagus. Cuma bisa segini, kamu pergi saja. Ini akibatnya kalau tidak patuh aturan. Menghancurkan jalan sendiri. Sampai jadi begini. Ini pasar. Jangan merusak pemandangan di sini. Bang Hitam. Butuh orang masak. Saya kebetulan butuh 1 orang. Buat masak nasi campur untuk makan malam. Saya percaya sama keahlianmu. Makan sepuasnya, semangkuk 20. Mau tidak? Mau. Cepat nyalakan api. Di luar ada 7-8 orang. Minta makan. Dagingnya basi. Warnanya aneh. Apa ini bisa dimakan? Jangan banyak omong. Mereka begadang main kartu, seleranya kuat. Banyakin bumbu, goreng sampai matang. Yang penting bisa dimakan. Ini makanan buat orang makan. Harus bertanggung jawab atas perut orang. Ini aturan leluhur. Ngapain sih lambat-lambat? Belum juga dimasak? Aku nggak bisa kerja kayak gini. Jangan sok suci di sini. Deh,
Warungmu sendiri aja udah hancur. Masih berani pilih-pilih? Seumur hidupku, Zhao Feng, aku pernah sekali menipu orang, dan aku sudah merasakan akibatnya. Daging busuk ini, meskipun kau todongkan pisau ke leherku, aku nggak akan menyalakannya. Pergilah. Aku nggak sanggup mempekerjakan orang seribet kamu. Kak Yuan, ini sudah jam 3 pagi. Dagingnya tadi pas diantar. Bukannya sudah kakak periksa? Kok diperiksa lagi? Kalau orang lain yang mengantar, itu namanya cuma lewat. Kalau diperiksa sendiri, itu namanya dari hati. Bahan yang masuk ke toko ini, setiap onsnya harus bersih dan rapi. Sering memeriksa, itu bentuk tanggung jawab kepada pelanggan yang makan, dan juga tanggung jawab atas diri kita sendiri. Iya, Ahbin. Ahbin, ngapain malam-malam ke sini? Cukup tuang air kotor ini ke dalam panci bumbu dasar itu, dan semua bumbu dasar ini akan hancur. Berhenti, jangan lakukan itu. Apa-apaan sih kamu? Sok ikut campur. Chen Yuan sudah baik sama kita. Kamu nggak boleh balas kebaikan dengan kejahatan. Kak Yuan, aku cuma lewat. Pergi dari jalan ini. Kalau besok pagi aku lihat kamu lagi di pasar, aku akan panggil satpam pasar buat usir kamu. Chen Yuan. Chen Yuan. Aku salah, aku nggak seharusnya mengusirmu. Nggak seharusnya beli daging busuk buat nipu orang. Nggak ada gunanya bilang itu ke aku. Perut pekerja sudah kamu tipu. Wilayah tante gendut sudah kamu tinggalkan. Kekacauan ini urus sendiri. Beri aku kesempatan hidup. Aku cuma butuh makan. Aku rela melakukan apa saja. Jatuh sampai titik ini. Rasanya tulang-tulangku hancur semua. Tulang-tulangku hancur semua. Pertama, utang lintah darat di luar sana. Lalu, pinjaman kecil untuk beli daging cincang. Tuliskan dengan jelas, satu persatu. Chen Yuan, aku tak punya uang untuk bayar. Bunga pinjaman Bang Jin yang berbunga-bunga itu bisa mencekik orang. Di toko saya, tidak ada tempat untuk orang yang tidak jelas catatannya. Kalau kau tak berani mengakui utangmu, pergi sekarang juga. Datang ke sini. Aturan saya yang buat. Tak peduli seberapa hebat keahlianmu dulu. Mulai hari ini, kau hanya boleh melakukan satu hal. Mencuci ember. 30.000 sehari. Kalau tak bersih, tak ada upah. Ini namanya penebusan dosa. Kalau tumpukan ember besi bobrok ini, tak kau cuci sampai bersih. Seumur hidup kau tak akan bisa membersihkan dirimu sendiri. Kak Yuan bilang, sisa adonan mati di sela-sela kukusan ini. Kalau sampai ada noda hitam sedikit saja, upah hari ini dipotong setengah. Siap. Chen Yuan ini sedang menguji kesabaranku. Uji saja. Selama kedua tangan ini tak patah, aku pasti bisa melewatinya. Sepuluh hari, 300.000. Embernya bersih, tak ada potongan upah. Wah, bos Sao sudah pulang kerja, ya? Bang Jin baru saja mau mencarimu. Ini 300.000, sebagian untuk bayar utangmu. Chao Feng, sudah 10 hari. Masih harus bayar biaya penyusutan dan denda. Uang segini mana cukup? Bang Jin, aku cuma pinjam pokok 800. Kau sudah ambil. Mesin penggiling dagingku yang 90% baru. Paling tidak bisa dihargai 700. Kot masih 900. Mesin penggiling dagingmu ku jual 600. Aturanku, bunga tidak bisa kurang. Zhao Feng, bayar utang itu sudah sewajarnya. Mobil bututmu itu dijual jadi besi tua. Tidak sampai 50. Aturanku. Berapa kataku? Ya segitu. Zhao Feng, jangan kurang ajar.
uang ini hari ini. Kau harus bayar padaku. Hentikan. Chen Yuan, Kau tidak menghitung uang di tokomu, malah ikut campur urusan orang di sini? dia sekarang anak buahku. Urusan ini, aku berhak ikut campur. Anak buahmu berutang padaku. Surat perjanjiannya tertulis jelas. Lewat batas waktu harus bayar denda keterlambatan yang tinggi. Lau Jin, kau menjual kembali peralatan yang disita dengan harga tinggi. Itu urusanmu. Tapi perhitungan utang harus sesuai aturan. Pokoknya 800. Mesin penggiling daging yang digadaikan Zhao Feng itu. Kondisinya 90% baru. Kamu jual lagi ke uang gendut. Seharga 750, kan? Kamu menyelidikiku? Sisa pokoknya cuma 50. Ditambah denda keterlambatanmu yang tinggi itu. 300 sudah cukup untuk melunasi utang Zhao Feng. Kamu malah harus mengembalikan 80 padanya. Chen Yuan, kamu ini siapa, sih? Berani-beraninya menghalangi rezekiku. Bang Jin, pasar ini bukan milik keluargamu. Ayo, kita ke kantor pengelola pasar. Uang sudah dibayar, utang lunas. Keluarkan surat perjanjiannya, lalu sobek. Ingat baik-baik, melunasi utang itu, sudah sewajarnya. Tapi kamu harus berdiri tegak. Uang itu dicari satu persatu, dengan kerja keras untuk melunasinya, bukan dengan ditipu orang lain. Itulah yang namanya harga diri. Hanya orang yang jujur dan berintegritas. Kat Yuan, soal mesin penggiling daging itu, bagaimana kamu bisa tahu? Di pasar ini, tidak ada rahasia yang bisa disimpan. Besok pagi, musim dingin tiba, penurunan suhu pertama yang besar. Jumlah pelanggan akan 2 kali lipat dari biasanya. Kembali sana, cuci. 50 ember di bak air itu. Masih tidur? Aduh, aku langsung ke sana. Gawat, motornya kebakar. Daging busuknya nyangkut semua di roda. Bisa diperbaiki nggak? Nggak bisa. Motornya gosong total. Ganti motor paling cepat 2 jam. Kok bakpaonya belum diantar? Teman-teman sudah kelaparan nih. Zhao Feng, kamu ngapain? Kat Yuan, 10 menit, adonan siap. Pisau. Menggilas adonan. Hebat, kulitnya ini lebih kenyal dan enak dari biasanya. Master Zhao, keahlianmu hari ini luar biasa. Kamu pasti bisa kembali ke dapur dan memasak lagi. Kembali ke dapur? Apa tangan ini? Masih pantas memegang spatula besar ini? Mulai besok, meja kerja di toko akan kuserahkan padamu. Kat Yuan, kamu nggak takut aku pakai daging busuk lagi? Merusak nama baik toko. Aku hanya percaya pada aturan, bukan orangnya. Kamu sekarang sudah paham aturannya. Hanya keahlian yang mematuhi aturan. Itulah jalan yang benar. Minum susu kedelainya, lalu selesaikan bongkar sisa embernya.